Renungan Hari Sabtu 20 November 2021. Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Makabe, bab 6 ayat 1-13, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27-40. Saudara-saudariku terkasih, para lawan politik Yesus selalu mencari persoalan untuk mencoba Yesus dan mempersalahkannya. Mereka sangat terganggu dengan kebenaran yang diwartakan oleh Yesus. Santo Lukas menampilkan sekelompok orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan, mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, ada 7 orang yang kawin dengan seorang perempuan dan semua telah mati termasuk perempuan itu. Siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Jawaban Yesus atas pertanyaan ini adalah, di dunia ini orang kawin dan dikawinkan, tetapi dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitan orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang Saduki belum memahami secara benar paham tentang kebangkitan. Mereka menyamakan hidup di dunia ini sama dengan hidup di akhirat. Maka ketika Yesus menyebutkan tentang perubahan hidup di dunia ini dengan hidup di akhirat, yakni mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, mereka terkagum-kagum dan heran. Di samping itu juga, ketika Yesus mengutip nas tentang Semak Duri, di mana Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapannya semua orang hidup, mereka tidak berani lagi bertanya kepadanya. Mereka sebenarnya harus belajar lebih banyak tentang kehidupan setelah kematian daripada hanya tampil dan asal omong di hadapan Yesus. Orang yang memiliki pandangan demikian tidak akan mengalami keselamatan Allah. Rahmat Allah tertutup bagi mereka. Rahmat Allah tidak menyapa mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita sering juga berhadapan dengan pertanyaan seperti yang diajukan oleh orang-orang Saduki. Mengapa harus mendoakan orang yang sudah meninggal? Siapa bilang setelah kematian ada kebangkitan? Atau bahkan ada yang mengatakan setelah kematian tidak ada lagi hubungan dengan orang yang meninggal, termasuk hubungan kekerabatan. Maka untuk apa harus membuang-buang waktu, tenaga, harta untuk mendoakan orang yang sudah meninggal? Berhadapan dengan persoalan ini, kita harus tetap teguh dalam iman kita dan keyakinan kita bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Hubungan kita dengan orang yang meninggal tetap ada, maka kita memiliki kewajiban untuk mendoakan mereka. Semoga kita tidak ragu akan iman kita dan tetap memiliki pengharapan bahwa Allah adalah Allah orang hidup dan Allah orang yang mati. Allah akan tetap hidup untuk kita sampai selama-lamanya.